ataupun ayah. Uh, Permisi, saya izin sharing, share screen, Mbak Mira. Oh, sudah. Sebentar ya, Ayah Bunda, saya share screen dulu. Oke, baik. Slide-nya sudah terlihat ya, Mbak Mira dan Bapak Ibu. Saya juga minta bantuannya malam ini untuk ayah bunda atau kakak-kakak insting yang masuk ke room untuk interaktif juga. Kita hari ini 2.000 orang, Mbak Mira. Jadi insya Allah rame banget. Terima kasih sekali lagi kesempatannya dan saya to the point aja sebagai insting untuk langsung masuk ke materi. Nah, insting yang serba bisa, tapi kok suka bingung ya ambil keputusan. Nah, siapa nih orang tua dari para insting yang kalau milih jajan aja nih ke minimarket udah bingung, baru masuk gitu ya, mau jajan yang mana? Bingung. Ntar ujung-ujungnya orang tuanya gregetan gitu ya, anaknya dimarahin nih instingnya, kok lama banget? Anak instingnya ngambek nggak jadi jajan. Biasanya seperti itu Mbak Mira, dari yang kecil-kecil gitu ya sampai hal besar itu biasanya insting suka bingung. Kenapa? Karena serba bisa tadi. Nah, sebelum ke materi, nggak afdol kalau kita belum kenalan. Kenalan dulu ya, Ayah Bunda. Perkenalkan, saya Hana Hanifah, R-nya Rela. Saya juga nggak tahu nih apakah bapak saya almarhum tuh tahu ya, saya itu insting rela gitu ya, rela berkorban Mbak Mira. Jadi R-nya ada nama relanya di sini. Hana Hanifah Rela, Ayah Bunda bisa panggil saya Hana. Personal genetik saya insting, itu tes tahun 2016 akhir. Awal tes Stephen itu karena kepo aja ikut-ikutan. Kebetulan tertariknya sama coach bisnis saya yang sensing. Jadi, kok kayaknya seru ya, pengen tahu deh, saya tuh apa ya, ternyata insting tadi. Suami juga kebetulan promotor Stephen, beliau personal genetiknya adalah thinking introvert. Anak pertama kami yang sudah 17 tahun, itu sama thinking introvert juga. Sedangkan yang kedua itu sensing introvert. Jadi kalau di sini sirkulasi Stephen-nya, saya didukung sama suami dan anak pertama, tapi ditaklukkan anak kedua. Jadi, uh, dibilang balance enggak ya, tapi sering kesedot nih sama anak kedua, tapi dapat dukungan energi dari duo thinking. Selain sebagai license promoter Stephen Brand, saya juga sebagai salah satu, kebetulan alhamdulillah top leader Oriflame East and Central Java dan di Oriflame Indonesia sudah 14 tahun, tahun ini masuk ke tahun ke-15, awet banget kebetulan saya di business networking gitu ya, udah lumayan lah ya. Dan ternyata Stephen ini kepake nggak cuma di keluarga, saya terapkan juga di bisnis. Saya juga founder salah satu komunitas Oriflame. Kalau untuk Steven sendiri, alhamdulillah saya bersama suami ya, tepatnya saya yang jadi tangan kanan suami di Steven Brand Semarang, itu sudah membantu lebih dari 900 klien anak maupun dewasa. Nah, buat ayah bunda yang mau mampir ke Instagram kami, silahkan di-follow juga boleh banget di Steven Brand Semarang. Nah, kebetulan kami sudah tes Steven sekeluarga, kayaknya hampir sekeluarga besar udah tes Steven. Manfaatnya banyak sekali. Kami jadi lebih paham kelebihan dan kekurangan kami sebagai orang tua, dan yang di gambar ini yang paling bermanfaat buat saya ya, ngerasanya sebagai orang tua adalah saya tuh bisa meredam ego sebagai orang tua kalau misalnya anak kok nggak sesuai ya gitu. Nggak maksain lagi nih isi kepalanya, orang personal genetiknya kan beda gitu ya. Jadi remnya tuh ada gitu ayah bunda. Jadi sejak tes Steven rasanya sekeluarga ini jarang ada konflik. Kalaupun ada itu diredamnya lebih cepat dibanding waktu kami belum tes Steven sekeluarga. Dan pastinya alhamdulillah hubungan sama pasangan sama anak itu semakin kompak dan hangat. Saling melengkapi dalam bisnis nih. Kalau bisnis tahu nih ini cocok nggak bareng gitu ya. Ini nanti bisnis perannya di mana, leadernya siapa. Itu manfaatnya di situ buat kami. Udah ngerasain banget mulai nerapin itu tahun 2017, berarti sudah 8 tahun kami berusaha menerapkan konsep Steven di keseharian maupun dalam bisnis kami, baik di Steven maupun di bisnis networking. Kok nggak bisa? Nah, ini saya cerita sedikit background saya ya, Mbak Mira dan Ayah Bunda. Jadi, saya ini insting yang qadarullah serba bisanya keluar. Karena dikasih banyak peran ternyata sejak kecil. Saya juga pas tes TV ini kan udah dewasa ya, umur 29 tahun. Udah tua lah gitu. Nah, pas saya tes ini jadinya gini, oh pantes ya dulu gitu. Kenapa waktu saya sekolah itu serba bisa gitu. Tapi serba bisanya kalau disuruh, bukan inisiatif. Jadi waktu sekolah kebetulan saya termasuk siswa yang berprestasi dan bisa di banyak hal.
sekolah akademisnya bagus, juara paralel satu sekolah gitu ya, waktu lulus, dulu pakai NEM ya Mbak Mira namanya, jadi nilai murni pernah paling tinggi satu sekolah, jadi atlet gimnastik bisa, penari, nyanyi, murid teladan, ini bisa semua gitu. Dan alhamdulillah kebetulan menang. Nah, kenapa kok bisa gitu? Padahal kan bukan orang yang suka kompetisi ya gitu. Kalau insting, kalau suka berkompetisi itu kebetulan miliknya si thinking, personal genetic thinking, introvert maupun extrovert. Nah, kalau saya nih sebetulnya jiwa kompetisinya sebagai insting ya aslinya memang tidak terlalu suka kompetisi, tapi ternyata tetap bisa loh jadi juara. Tapi nanti masuknya adalah motivasinya untuk membantu. Kalau dulu saya sukanya ternyata membantu sekolah. Oh, sekolah ini ngerasa terbantu kalau saya jadi juara gitu. Akhirnya saya termotivasi latihan gimnastik itu tiap hari dulunya. Intinya adalah memang motivasinya selalu lewat orang lain. Ranking satu, kenapa nih Hana yang insting yang tidak suka kompetisi kok ngejar ranking satu juga? Masuknya ternyata adalah dari membahagiakan orang tua gitu ya. Saya tuh tahu kalau ibu saya senang kalau saya ranking satu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kalau saya pinter nih di sekolah, saya bisa bantu teman yang minta diajarin gitu. Jadi kalau anak insting ini kepengen nanti semangat di sekolah, memang masuknya adalah dari membantu orang lain. Memang sudah fitrahnya seperti itu. Nah, kebetulan juga sebelum lulus pendidikan, dulu sudah diterima di 2 tempat kerja, jadi tidak melamar. Ini salah satu uniknya rezekinya insting yang spontan, ya, mengalir ayah bunda pakai naluri. Dan saya milihnya juga ini pakai naluri. Yang mana nih keterima 2? Oke, pilih satu. Dan ternyata karena milih itu ketemulah sama suami di sana. Itu mungkin naluri tadi ya gitu. Milihnya itu gitu. Terus kerja di farmasi sama perusahaan suplemen 4,5 tahun. Terakhir tahun kerja itu dapat Employee of the Year. Itu kenapa kok bisa? Padahal kan itu kan pakai target ya kerjanya sebetulnya. Nah, sedangkan insting ini sebetulnya adalah secara natural tidak nyaman di target. Tapi ternyata bisa nyampe. Kenapa? Ternyata pas saya udah tes TV nih, saya tahu, oh ternyata dulu kenapa bisa jadi Employee of the Year gitu ya, yang terbaik. Karena kalau kerja itu niatnya untuk bantu, bantu customer gitu ya, bantu temen. Jadi memang tidak untuk niat closing, tidak ada kepengen transaksi closing di sana. Nah, sekali lagi ini untuk insting aja ya ayah bunda, kalau untuk yang lain kurang cocok pastinya. Terus di bisnis tadi dari farmasi masuk ke suplemen, pindah lagi ke beauty industry gitu ya di network marketing Oriflame. Itu 14 tahun, itu juga sama, bisa bertahun-tahun jadi the fastest growing leader. Itu sama konsepnya, bukan dengan bikin target yang bombastis, bukan, tapi membantu orang. Lagi-lagi karakter khasnya insting adalah suka bantu orang, suka nolong. Sampai sekarang saya kenapa kalau ditanya jualannya kok banyak ya Mbak di bisnis gitu ya, closingnya tinggi. Saya selalu emang harus niatnya bantu orang, bukan closing. Kalau niat closing malah nggak closing. Sekali lagi ini khusus buat insting. Nah, di Steven Brand bersama suami, alhamdulillah sudah membantu lebih dari 900 orang klien. Yang saya mau highlight dari slide ini adalah insting itu serba bisa jika dikasih banyak peran. Nah, jadi saya punya beberapa teman nih, mereka sama-sama insting. Sebenarnya saya ngeliatnya juga pintar, tapi merasa kok kenapa aku nggak belum kayak gitu ya gitu. Pas saya analisa ternyata kecilnya kurang dikasih peran. Kalau saya kebetulan anak pertama, adik saya itu 2, saya sering dikasih peran sama almarhum bapak sama ibu untuk jaga jaga adik 2 gitu. Jadi saya dikasih tugas nih, peran nih, kamu jagain adik-adik ya, suruh masak, disuruh nemenin sekolah. Intinya perannya itu banyak. Di sekolah juga dikasih banyak peran. Di tempat kerja dikasih peran sama atasan, ya saya kerjain. Jadi insting ini serba bisanya akan keluar jika dikasih banyak peran, multi peran. Nah, biasanya kalau belum keluar karena kurang berperan. Kita remind sedikit, refresh sedikit ya ayah bunda tentang insting. Insting tuh kayak gimana sih Mbak Hana? Jadi insting itu kecerdasannya indera ketujuh. Indera ketujuh di sini artinya pakai naluri, ya pakai firasat, spontan, dia pragmatis gitu ya, kelihatannya memang nggak kompetitif gitu ya, dan rela berkorban. Nah, insting ini cenderungnya kesehariannya selalu berusaha duluin orang lain. Nah, itu juga saya alami sendiri gitu. Kalau orang lain butuh, yaudah saya kasih. Contoh nih ya, ayah bunda, misalnya saya punya uang dulu ya, dulu banget pas jadi anak kos. Tinggal 50.000, hitungannya itu buat makan misalnya 2 hari, itu tahun 2000-an lah, 2005 mungkin. Ada temen nih, minjem butuh, itu saya kasih. Saya 2 harinya makan,
mie instan lah ya, kayak gitu. Jadi insting ini memang secara naluriah akan mendahulukan orang lain, ngebantu. Nah, itu nanti yang, kita harus sebagai orang tua antisipasi untuk belajar ngasih batasan. Apalagi kalau itu untuk orang-orang yang dia sayang gitu ya, itu biasanya pasti diduluin. Terus kata kuncinya ayo cepat, jadi dalam keseharian nanti anak insting ini akan kelihatan maunya tuh serba cepat. Kalau tidak direspon nih, misalnya anak insting masih anak-anak, dia minta sesuatu, orang tuanya nggak ngerespon, itu marah ya, mungkin ayah bunda ada yang mengalami, boleh di kolom komen, "Oh iya anak saya yang insting begitu." Kalau kita tidak menanggapi dengan cepat, bisa tantrum atau marah gitu ya, "Ayo cepat." Spontan, naluri, generalis, jadi serba bisa, tapi sayangnya serba nanggung juga, nggak tuntas biasanya, itu PR saya sampai sekarang. Suka menolong to the point gitu ya, nggak banyak basa-basi, temennya banyak di mana-mana, tapi, bukan teman yang terikat secara emosional banget, jadi kalau udah pindah tempat, udah nanti lupa. Itu banyak temannya, insting, beda dengan feeling, yang pakai perasaan bertemannya. Mudah adaptasi, ini juga pengalaman saya itu dari umur, 17 tahun udah sering pindah-pindah kota, Jakarta ke mana-mana, meskipun belum ada pengalaman, ya saya dulu juga bingung, kenapa kok ditaruh di mana aja bisa gitu ya. Sedangkan saya ngelihat temen yang baru pindah kota tuh kok nangis tiap hari gitu. Nah, ternyata saya insting, ya saya nebaknya dia mungkin sensing atau feeling lah yang susah buat adaptasi gitu ya. Oh, ternyata kejawab nih, saya dulu gampang adaptasi karena saya ternyata insting. Nah, satu lagi, yang perlu diwaspadai dari insting adalah mudah trauma. Trauma ini sama hal-hal yang menyakitkan. Tapi uniknya insting karena dia suka menolong, nanti misalnya orang yang bikin dia trauma ini datang minta tolong, ditolongin. Nah, insting suka damai dan yang dikejar adalah bahagia. Nah, bagi beberapa orang tua, chemistry atau motivasi bahagia ini kadang membingungkan. Itu yang dialami sama orang tua saya kebetulan. Jadi suka gregetan katanya dulu kalau lihat saya, kok kayak nggak kompetitif, nggak ngejar uang gitu ya. Karena yang dikejar adalah bahagia tadi, gampang gitu ya. Selama udah terpenuhi makan, tempat tinggal, itu kayak nggak ngejar sesuatu gitu, yang penting damai semua. Nah, insting ini belahan dominan otaknya adalah otak tengah, jadi memang tidak ada introvert atau extrovert, sifatnya spontan. Passion-nya memang unik sekali, pengen nolong orang, pengen bantu orang, dan pengen berperan. Nah, labeling negatif yang suka dilihat sama orang di orang insting adalah dia buas atau pemarah. Ya, jadi paradoks ya. Tadi kan apa namanya suka ngebantu gitu, tapi pemarah juga. Tenang tapi pemarah. Nah, ini paradoks memang. Tapi marahnya anak insting nih, itu nggak lama, kayak petasan, jeder gitu. Jadi marah sebentar, hilang. Kadang orang yang habis diomelin atau dimarahin tuh masih baper, instingnya udah udah gitu. Tidak berprinsip. Nah, ini dia nggak kayak kayak saya ya, spontan hari ini pengen ngecat rumah warna putih, besok tiba-tiba pengen warna hijau. Karena pas spontan apa yang dilihat, apa yang lagi dipengen gitu. Jadi suami saya udah hafal nih. Hari ini saya pengen renovasi kayak warna ini bagus saya. Besoknya berubah lagi. Jadi kayak nggak berprinsip gitu ya. Dan setengah-setengah tidak tuntas. Ini PR-nya orang-orang insting termasuk saya. Terus semua kelihatan mau. Kenapa? Karena serba bisa tadi. Nah, ini yang seringkali bikin orang insting sesuai judul webinar kita ya, seperti susah mengambil keputusan tadi. Karena apa? Kayak serba bisa, kayaknya aku bisa ini deh, bisa itu deh. Akhirnya bingung pilih yang mana. Nah, gimana cara ngatasinya, Mbak? Pengalaman saya gitu ya sebagai insting, memang yang perlu diasah adalah nalurinya. Nanti dia akan milih pakai naluri. Gitu. Oh ya, aku ngarahinnya ke sana, ya udah aku pilih yang ini aja. Nah, kalau misalnya masih kecil gitu ya, atau masih ada orang tua, bisa orang tuanya bantu memilihkan nanti. Biar anaknya nggak bingung, orang tuanya juga nggak gregetan gitu ya, atau kepengen marahin karena kok nggak milih-milih gitu. Ya udah pilihin aja. Anak insting cenderungnya kalau dipilihin sesuatu sama orang tua, dia nurut dan tidak akan protes. Selama cara ngasih tahu pilihannya adalah tidak dengan nada tinggi, to the point dan nadanya lembut. Subjektif ya, dia memang cenderung kalau milih apa-apa ada berdasarkan orang, siapa yang ngajak gitu ya. Nah, ini juga nih yang sering saya terima nih dari klien yang insting. Mbak, anak saya insting, kok gak kepengen jadi nomor satu ya gitu. Memang iya teman-teman, ayah bunda sorry. Jadi bagi insting gitu ya, menjadi nomor satu, jadi ketua organisasi, itu nanti merasa akan sulit kalau ada konflik. Misalnya kan anggota tim gitu ya di sebuah organisasi, kalau si insting jadi ketua, nanti dia sulit untuk memihak salah satu atau
menengahi gitu yang rasanya jadi beban. Nah, pada akhirnya si insting ini cenderungnya memang tidak ingin jadi nomor satu. Nah, ini yang bikin orang-orang di sekelilingnya kadang gregetan. Ini kan bisa loh dia jadi nomor satu gitu ya. Tapi memang secara natural lebih memilih jadi nomor dua, jadi wakil, jadi anggota. Makanya orang insting cocok menjadi tangan kanan. Seperti yang saya lakukan sekarang di Steven ya. Saya itu tangan kanan suami di Steven Brand Semarang. Lalu tidak berani memutuskan. Nah, ini juga karena tadi ya serba bisa, serba kelihatannya kepengen, dan kadang kalau di tengah konflik tuh dia bingung gitu ya memutuskannya bagaimana. Nah, itu nanti memang dilatihnya dari naluri tadi, dipertajam nalurinya. Gimana caranya? Bisa dengan meningkatkan spiritualitas tadi, sorry, spiritualitas gitu ya ditingkatkan. Terus sering-sering nolong orang gitu ya, ngebantu orang. Itu akan membantu naluri insting lebih terasah gitu. Mudah-mudahan saya nggak terlalu cepet ya Mbak Mira dan Ayah Bunda. Boleh dibantu di kolom komen apakah saya kecepatan ngomongnya. Saya masih latihan loh Mbak Mira sampai sekarang. Gimana caranya ngomong jangan cepet-cepet. Itu tadi insting, ayo cepet, semua serba cepet gitu. Saya jalan cepet, makan cepet. Ayah Bunda boleh mungkin di kolom komen, bener nggak kalau anaknya yang insting gitu ya, cenderungnya makan cepat, jalan cepat, ngapa-ngapain itu cepat, nggak ada yang pelan. Itu cenderungnya seperti itu seharusnya. Dan sekali lagi yang saya jelaskan di sini adalah ini masih potensi ya Ayah Bunda. Bisa tidak terlihat jika lingkungannya tidak mendukung. Uh, insting itu bisa seperti bunglon. Kenapa? Serba bisa tadi. Kadang nampak seperti sensing, kadang keluar thinkingnya yang logis, kadang seperti intuiting gitu ya. Kadang kayak feeling gitu, kayak baper. Karena tadi semua sisi thinking, sensing, feeling, intuitingnya 50%. Setengah-setengah semua. Jadi kayak bisa kayak semuanya. Tapi kalau kita sudah tahu anak kita insting, maka sebaiknya kita ciptakan lingkungan yang dibutuhkan oleh anak insting, yaitu yang kondusif. Nah, chemistry-nya insting bahagia gitu ya. Gimana sih Mbak Hana maksudnya gitu ya. Jadi kalau thinking, kayak suami saya itu ngejarnya prestasi, jadi juara, nomor satu itu nomor dua gitu ya. Nomor satu penting, menang kalah penting. Tapi bagi insting enggak. Terus sensing anak kamu yang kedua, ngejarnya adalah harta, materi gitu ya. Ya nggak masalah, itu kan motivasinya beliau-beliau gitu ya. Nah, kalau insting ini bahagia, jadi nanti butuhnya adalah situasi yang tenang, kondusif, tidak ada konflik, tidak ada yang berantem gitu ya di rumah atau di sekelilingnya, karena akan mengganggu sekali bagi orang insting. Insting ini juga butuhnya berperan. Jadi kalau kalau dikasih peran, disuruh ya ibaratnya gitu, bermanfaat, dia tuh seneng banget, nomor satu. Terus ngebantu orang lain bahagia, diikut bahagia. Ini adalah potensi aslinya insting yang akan tampak dalam keseharian. Ini yang dikejar, bahagia. Jadi nggak ngejar harta, tahta, ataupun jabatan gitu ya, atau dipuji juga sebetulnya enggak. Jadi kalau ada orang yang suka menolong tanpa pamrih, orang itu sebetulnya adalah aslinya insting. Udah bantu-bantu aja, nggak dikasih ucapan makasih juga nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, butuh pola asuh yang seperti apa sih Mbak Hana untuk anak-anak insting ini? Jadi pola asuh yang dibutuhkan adalah membahagiakan. Jadi orang tua menciptakan situasi yang bikin dia happy, bikin dia senang gitu ya, dikasih peran. Kalau misalnya dia seorang kakak, disuruh aja dia untuk jagain adiknya. Pakai kata tolong dan bantu. Ini adalah kata-kata yang paling disukai sama anak insting. Udah pasti bergerak dia kalau disuruhnya begini. Kak, tolong bantu jaga adik. Pakai kata tolong ya tadi, terus kalimatnya lembut dan to the point, udah gerak. Nyuruh anaknya sholat nih, anak insting. Nah, sholat ya sekarang. Udah gitu. Jadi kalau sama insting itu tidak usah yang terlalu banyak kalimatnya. Nanti ada tips komunikasi dengan anak insting. Uh, jadi tangan kanan cocok banget. Memang sekali lagi memang itu sudah perannya insting jadi partner gitu ya. Dan spiritualitasnya sebaiknya dijaga atau ditingkatkan. Ini berpengaruh banget untuk menjaga anak insting, orang insting agar tidak pemarah. Jadi kalau misalnya Mbak gimana ya buat cara ngerem insting yang gampang meledak? Jawaban saya adalah dari kita perbanyak membantu orang, nolong orang gitu ya, kasih kesempatan berperan, nolong orang dan meningkatkan spiritualitas tadi dijaga. Nah, pola asuh emosi yang diperlukan anak insting itu seperti apa, Mbak? Jadi anak insting sebetulnya menyukai sentuhan fisik, tapi yang pelan, jangan yang ngagetin. Dia lagi sibuk atau apa, tiba-tiba kita pegang, itu bisa marah karena kaget tadi spontan gitu ya. Jadi suka kedamaian, tenang, nyaman, terus
kalau bisa dilibatkan dalam semua aktivitas di rumah atau di sekolah. Kalau ayah bunda punya anak insting, bisa titip pesan ke gurunya, Pak, Bu, anak saya nanti di sekolah tolong dikasih kerjaan apa disuruh bantu, bantu bawa buku, bantu beresin kelas gitu ya, bantu temennya yang membutuhkan. Ini sangat disukai, bikin anak insting semangat ke sekolah karena di sekolah dia berperan tadi. Kalau dianggurin anak insting tuh bingung banget dan jadi nggak semangat, terdemotivasi lah istilahnya. Kalau ngomong to the point ke anak insting, jangan diomelin, apalagi dibentak, apalagi ada pukulan, cubitan, karena itu bisa memicu trauma pada anak insting. Hindari kata bersayap atau nyindir berkebalikannya, nggak usah to the point aja. Nah, karena belahan otaknya seimbang tadi, semuanya 50-50 ya, di sensing, thinking, feeling, intuiting, maka butuh latihan untuk adaptasi di semua hal. Makanya kalau bisa dikasih peran di rumah, dikasih peran di sekolah, dikasih peran gitu ya, kuliah nanti juga untuk bantu teman-temannya, nggak apa-apa gitu. Karena kalau orang insting ini semakin banyak bantu orang, kalau udah dewasa gitu ya, nanti rezekinya itu banyaknya dari orang-orang yang sudah pernah dibantu. Pengalaman saya begitu. Terus, nah ini yang penting juga bagi anak insting karena dia suka membantu ya, kadang-kadang tidak tahu batasan. Kadang karena saking kepengen bantu temennya, itu peraturan dilanggar gitu ya. Nah, itu bisa ya Bunda kasih tahu ke anaknya, boleh bantu teman, kasih tahu aja, tapi jangan melanggar peraturan. Jangan misalnya ngambil yang bukan punyanya demi bantu teman, nah itu jangan. Kasih batasan ya. Dan kalibrasi atau refreshing bagi orang insting dari kecil sampai dewasa adalah silaturahmi ke keluarga ataupun ke sahabat. Nah, saya menjawab nih pas tes Steven, oh iya ya, pantas kok saya belanja biasa aja gitu, nggak lagi stres belanja nggak hilang gitu stresnya. Ternyata kalau saya lagi jenuh, lagi butuh refreshing itu silaturahmi. Saya ke rumah adik, saya ke rumah ibu gitu ya, ke rumah keluarga gitu lah, atau sahabat. Dari SMP saya sudah begitu, SD deh kayaknya. Selalu kalau nyari hiburan adalah main ke rumah teman. Main di rumah sana tuh nggak ngapa-ngapain. Ayah bunda paling cuma ngobrol biasa aja. Udah pulang tuh senang lagi, happy lagi, moodnya bagus lagi, dan bisa ngerjain banyak hal lagi. Sampai sekarang masih seperti itu. Saya kalau lagi jenuh banget, saya bilang ke suami ya izin mau ke rumah adik gitu. Di sana paling cuma nengok anaknya, ngobrol-ngobrol, udah pulang. Ya. Nah, kecepatan. Pola asuh tadi sudah, sekarang lingkungan belajar. Nah, orang insting ini agak beda banget sama 8 mesin kecerdasan, oh sorry, personal genetik yang lain. Pola belajarnya deduktif, jadi kesimpulan dulu. Belajarnya apa nih hari ini topiknya gitu ya, kesimpulannya nanti baru dirinci. Dan anak insting ini belajarnya cepat. Kadang-kadang orang tua menganggap insting ini belum belajar di hari itu hanya karena nggak duduk di meja ngadep buku gitu ya. Padahal insting ini belajarnya cepat. 5-10 menit gitu ya, dia merangkum, dia ngebaca, mendengar, itu udah bisa nyangkutnya cepat. Dan uniknya, insting ini kalau belajar bisa sambil-sambil, sambil dengerin musik, kadang sambil dengerin TV gitu ya. Ini yang saya alamin dulu, ayah bunda. Saya kalau belajar dulu seringnya dimarahin sama ibu saya yang kebetulan ternyata sensing, karena bagi beliau saya itu nggak kayak belajar. Ini kok pegang buku, tapi cuma dibuka bentar, ditutup, sisanya dengerin lagu, nonton TV. Padahal kan sudah belajar. Di sekolah saya sudah merangkum, di rumah tinggal baca 5-10 menit, itu sudah nyangkut di kepala. Nah, kalau anak insting, cara belajarnya cepat, selama nanti hasil nilainya sudah bagus ya di sekolah, itu tidak perlu dipermasalahkan gitu. Jadi prosesnya udah biarin gitu. Memang dia belajarnya cepat dan merangkum tadi. Nah, cara bangkitin motivasi anak insting belajar, sekali lagi menghilangkan segala macam tekanan. Jadi memang tidak boleh dipaksa-paksa, tidak boleh dibentak, diomelin, nada tinggi, nanti malah mogok. Memang pada intinya adalah semua konfliknya, di tekanan di sekitarnya itu dihilangkan. Itu yang akan bikin belajarnya anak insting lebih maksimal. Dan memang sebaiknya dibimbing dari dekat, biar satu persatu gitu ya, naik tangga uh, satu persatu gitu. Nah, butuhnya suasana yang tenang, kondusif, gitu ya, nggak ada yang berkonflik atau berantem di rumah, dan setiap orang tuh saling support. Nah, tips komunikasi sama insting yang sebetulnya sangat sederhana sekali ya, ngomongnya tuh to the point aja, straight to the point, kita mau ngomong apa. Uh, Pakai aja kata tolong, bantu, bantu ibu ya, bantu ayah ya, bantu bunda ya, itu jalan anak instingnya.
hindari pembahasan yang rumit gitu ya, hindari pakai kata bersayap atau menyindir nanti anak instingnya marah atau ngambek kalau disindir. Gunakan kalimatnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Misalnya nyuruh makan, Kak, makan ya, udah Bunda masakin nih, udah makan, makan gitu. Tanggapi persis seperti apa yang dia inginkan. Kalau misalnya orang insting nanya harga, jawab aja harganya berapa, nggak usah muter-muter, nanti nggak mood buat beli. Dan diselesaikan kalimatnya kita. Kalau kita ngomong jangan gantung, selesaiin. Kalau nggak nanti dia uh, jadi kepengen marah, kamu ngomong apa sih gitu, karena nggak selesai kalimatnya gitu. Kuncinya adalah kata-kata to the point dan lembut. Pakai aja kata tolong atau bantu. Ini bagi insting akan langsung menggerakkan. Spontannya dia, responsifnya dia akan keluar saat ada orang chat, Assalamualaikum, Mbak, saya minta tolong dikirim ini ya. Udah cepat langsung. Tapi kalau misalnya ada orang chat, Assalamualaikum, ini pengalaman saya yang insting ya, mungkin ayah bunda yang insting di sini boleh memvalidasi. Assalamualaikum, udah hilang. Itu insting nggak mood balas biasanya. Ini tujuannya apa? Nggak to the point gitu ya. Jadi kayak harus tektokan lagi. Jadi kalau tiap orang insting atau ngomong langsung aja, Assalamualaikum, nah, saya ini butuhnya ini. Udah itu akan membantu komunikasi insting dengan insting lebih lancar. Nah, orang insting ini akan merasa hampa hidupnya ketika dia kurang berperan dan tidak bisa bantu orang lain. Ini nggak cuma untuk orang dewasa ya, anak kecil pun akan sama. Kalau dia tidak occupied, tidak terpakai gitu ya, kayak dianggurin, itu jadi nggak semangat sekolah, di rumah juga kayaknya lemes aja gitu, karena tidak ada ruang untuk berperan. Nah, jadi sebisa mungkin sebagai orang tua anak insting, berikan ruang untuk dia berperan dan menolong. Nah, menolongnya biar nggak bablas, tadi bisa dikasih diarahkan untuk bikin batasan. Menolong jangan sampai merugikan dirinya sendiri ataupun melanggar aturan. Nah, kenapa harus dikasih banyak peran dan dia harus sering membantu orang agar muncul serba bisanya seorang insting, ditaruh di mana aja tuh dia bisa, dan pastinya dia akan ngerasa bahagia. Kalau dia bahagia itu dia seimbang, dia akan bisa berperan di banyak hal. Jadi uh, nyambung tadi ya. Sudah Mbak Mira, Ayah Bunda untuk materinya. Memang dengan tes Divin bukan berarti ya kita tidak akan menemukan kendala dalam mengasuh anak gitu ya. Tapi kalau udah tes Divin nih, pengalaman kami dan klien kami, Ayah Bunda juga mungkin ngerasain ya, oh ada kendala, akan lebih mudah nemu akar masalah sama solusinya. Kalau di saya dengan tes Divin, saya jadi ada rem kalau mau misalnya kayak insting gampang meledak ya. Saya ingat lagi, oh iya anak saya ini sensing, beda sama saya. Oh anak saya thinking, dia cara kerja otaknya beda. Saya nggak boleh maksa, ada ego orang tua ya kadang ya. Nggak boleh nih saya maksa mereka kayak saya, kan beda. Mereka potensinya lain, kesehariannya lain, cara menghandle masalah pun juga berbeda. Gitu. Sudah Mbak Mira dan Ayah Bunda ya, bagi yang ada pertanyaan nih silahkan, boleh banget seputar ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Hana untuk penjelasan to the point, ringkas, cepat, tapi lengkap sekali ya tentang insting pada malam hari ini. Menjawab banget ya Bapak Ibu. Dari judul dan juga materi yang dibawakan oleh Bu Hana pada malam hari ini tentang insting ya. Jadi sangat menarik sekali. Bukan hanya menarik ya Bapak Ibu, tapi menjawab sekali ketika Bapak Ibu udah tes Tivin. Nah, jadi seperti yang Bu Hana juga sampaikan, jadi kita yang udah tes Tivin aja belum tentu maksudnya kita nggak punya kendala gitu ya terhadap diri kita sendiri, tapi setidaknya kita udah tahu nih kendala yang kita hadapi, bagaimana jalan keluar yang harus eh, kita punya alternatif lah gitu yang sesuai dengan cara kerja otak kita gitu Bapak Ibu. Nah, jadi memang bermanfaat sekali ya, apalagi tidak hanya anak aja ya Bapak Ibu yang ditestifin, tapi terutama orang tua dulu yang wajib ditestifin. Nah, jadi kalau orang tua sudah selesai dengan permasalahan pribadi, mungkin permasalahan dengan pasangan sudah selesai, kemudian baru testifin anaknya. Nah, jadi kalau orang tua udah bahagia, otomatis anak juga akan bahagia. Bener ya, Bu Hana ya? Betul sekali Mbak Mira. Jadi inget mau nambahin sedikit. Saya dulu sebelum, udah tes Steven deng, tapi belum nerapin banget. Saya pernah ke psikolog Mbak Mira. Ke psikolog itu saya ngerasa saya jadi ibu yang bermasalah. Kenapa? Kok saya ngeliat anak pertama saya nih, dia tuh salah mulu. Tapi saya sadar, ini masalahnya di saya nih, bukan di anaknya. Nah, saya ke psikolog, ngobrol aja waktu itu gitu ya. Saya cerita cerita gitu. Ternyata memang
Oh iya, ada parent ego tadi ya, egonya keluar. Oh iya, terus saya pulang, saya minta maaf sama anak. Apalagi udah tahu dia kan beda sama saya kok. Bisa-bisanya saya nuntut dia sama kayak saya gitu. Saya minta maaf, terus berusaha nerapin konsep Stephen tadi ya, dia thinking kan dia butuhnya apa. Dari situ, itu kebetulan pas dia beranjak remaja Mbak Mira. Dari situ mulai hangat lagi hubungannya sampai sekarang. Alhamdulillah meskipun dia sudah besar ya, itu kalau ada apa-apa kebetulan yang dicari kami. Ya bu gitu. Nah, hangat lagi hubungannya. Jadi memang biasanya masalah itu nggak selalu sih, tapi biasanya sumber utamanya itu dari orang tua yang belum proses sama dirinya. Saya ngalamin gitu soalnya Mbak Mira. Dan kebantu banget sama Stephen, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, balik lagi ya kalau di framing dengan konsep Steven ya Bu Hana ya. Kalau misalnya kita bilangnya kalau bisa diputar waktu, misalnya tanpa perlu ke psikolog, ternyata setelah kita udah tes Steven, kita udah paham, oh ternyata sirkulasinya itu eh, si thinking mendukung si insting. Nah, otomatis mungkin ada perasaan sepele mungkin begitu ya Bu Hana ya dari insting. Ya, saya gini kadang dulu, gitu aja kan udah dikasih tahu, kok nggak bisa, gitu aja kok dipikirin, padahal anaknya thinking, emang dipikir. Bener-bener. Dan memang butuh validasi banget ya Bu Hana ya. Ya, Jadi kalau betul. misalnya salah minta maaf. Ya, Jadi betul. haknya itu memang bener-bener dia pegang kuat sekali ya. Apalagi sebagai seorang thinking, apalagi thinking Iya, introvert ya. Nah, betul. jadi memang bermanfaat banget. Bukan hanya Bu Hana aja, tapi Mira juga bermanfaat banget untuk dari hasil tes Tiffin ini, apalagi untuk satu keluarga. Dan bukan hanya kita berdua aja ya Bu Hana, pasti semua Bapak Ibu yang udah tes Tiffin, mudah-mudahan terbantu ya terjawab dari tes Tiffinnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang belum terjawab dari hasil tes Tiffin ya, eh, mungkin bisa jadi ya baru anaknya aja nih yang tes Tiffin, tapi orang tuanya belum ya kan. Nah jadi kalau bisa segera dilengkapi tes Tiffinnya, nggak hanya anak aja, nggak hanya orang tua, tapi satu keluarga kalau bisa dipastikan udah tes Tiffin. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi menjawab sekali, dan kalau misalnya Bapak Ibu juga berminat ya untuk tes Tiffin, mana tahu ada Bapak Ibu ya teman-teman Sobat Berenity Talk yang hadir pada malam hari ini mungkin belum tes Tiffin ya, mungkin baru join aja nih di Zoominar Berenity Talk. Nah, berikut ya Mira udah kirimkan link link website dari Room Chat Zoom untuk tes Steven bersama promotor Steven Brand di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya nggak hanya di Indonesia aja ya Bapak Ibu, mana tahu Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ada yang dari luar negeri ya, misalnya dari Malaysia. Nah, mudah-mudahan insya Allah di Malaysia kita juga sudah ada promotor dari Steven Brand. Nah, jadi nanti silakan diklik aja link websitenya. Nah, nanti kemudian silakan dicari sesuai domisilinya Bapak Ibu masing-masing. Oke? Nah, jadi selanjutnya ya Bapak Ibu kita akan masuk ke sesi sharing, diskusi, dan juga tanya jawab bersama Bu Hana Hanifah dan juga Bapak Ibu. Tentunya seperti biasa, Mira akan sampaikan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, kita akan maksimalkan 2 pertanyaan saja. Kenapa? Agar kita bisa memberikan kesempatan ya Bapak Ibu, biar bisa memberikan kesempatan untuk para peserta lain ya bertanya jawab juga. Nah, jadi mudah-mudahan sampai dengan jam 9 malam nanti atau di jam 21.00 waktu Indonesia Barat kami menemani Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Semua pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu bisa terjawab malam hari ini aja. Jadi mungkin nggak ada lagi pertanyaan yang harus disimpan ya, yang harus kita bahas lagi di next sesi. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ya eh, sudah waktunya mepet, nanti mungkin baru masuk banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, nah tentunya Mira akan lebih prioritaskan juga ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang ingin sharing, diskusi, dan juga tanya jawab, bisa open mic dan juga open cam. Nanti tinggal di eh, raise hand aja ya Bapak Ibu. Nanti Mira akan bantu untuk Bapak Ibu eh, ngomong ya untuk tanya jawab, sharing ataupun diskusi. Oke. Kalau dari room chat ya, Mira langsung aja ini. Kalau dari room chat sudah ada masuk ya beberapa pertanyaan. Mira scroll dulu ya Bapak Ibu dari pertanyaan. Oke, nah ini udah ada yang raise hand. Kalau begitu kita akan
duluankan dulu ya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung atau sharing atau diskusi, silahkan untuk Bapak atau Ibu admin SR12 ya, mungkin boleh di-rename juga profile name Zoom-nya, atau mungkin boleh sambil perkenalan juga kita ya di Zoom pada malam hari ini, silakan. Silakan Bapak Ibu, apakah Ngomong Mm-mm. sama Mbak Mirawi. Halo, Halo, perkenalkan saya Bu Muslimah. halo Ibu Ibu Emma Muslimah. Dari mana Ibu Muslimah? dari Purwodadi, Gerobokan. Dekat Semarang, Mbak Mira. Itu Oh, dari Semarang oke. nggak jauh ya. Oke, oke. Jadi dari Semarang ya. Semarang. Oke, baik. Sekitar Semarang lah. Oke. Sebelah-sebelahnya, Bu. Udah pernah tes Steven atau belum, Ibu Muslimah? Kalau saya mau tanya, kalau saya tanya itu sudah baca atau belum Om? Karena Mohon sudah maaf, Ibu Muslimah, apa suaranya berdengung? Kalau dari Bu Hana bagaimana? Iya, Mungkin betul boleh. suaranya. Mohon maaf, putus-putus, Ibu. Oke. putus. Iya, putus-putus Ibu. Saya Alfi. Kalau saya tanya belum bilangnya sudah. Kita agak lama jawabnya itu gimana? Oke. Suaranya masih putus-putus, Ibu? Hmm, terus anak saya Alfi. Kalau saya tanya belum sudah. Tapi itu jangan langsung. Mohon maaf Ibu, mungkin boleh dimatikan sebentar mic-nya, nanti boleh di open mic lagi. Oke, silahkan dibuka lagi mic-nya, apakah masih... Silahkan Ibu. Terdengar, terdengar. Terdengar Saya Ibu, tapi masih putus-putus juga, masih berdengung. anak saya Alfi. Kalau saya tanya sudah baca apa belum? Oh gitu jawabnya. Tapi katanya sudah, tapi nggak langsung langsung ucapnya nggak ada agak sedikit waktu gitu kayaknya. Baik, mohon maaf Bu Muslimah karena suaranya masih terputus-putus, jadi mungkin boleh diganti jaringannya dulu, nanti mungkin Bu Muslimah boleh resign lagi ya. Eh, Atau mungkin Bu Muslimahnya biar bertanyanya terakomodir ya, Mbak. Boleh juga di kolom chat. Iya, Takutnya benar. nanti masih nyoba jaringan pindah, ternyata belum bisa juga. Bisa di kolom chat ya, Ibu Muslimah, pertanyaannya. Oke, oke, baik. Terima kasih Bu Muslimah untuk antusiasnya yang mau bertanya ya, tapi mohon maaf untuk pertanyaannya kita belum sempat bacakan atau dengarkan ya, karena kendala di jaringan yang masih putus-putus. Mudah-mudahan nanti setelah ini jaringannya sudah stabil, mungkin boleh diajukan lagi pertanyaannya. Kalaupun misalnya jaringannya masih belum stabil, mungkin boleh diajukan pertanyaan melalui kolom chat. Oke, oke, baik. Apakah Bu Leli Arya mau bertanya? Iya, selamat malam Mbak Mira, Mbak Hana. Selamat malam, Ibu Leli. Mohon maaf Silahkan. nggak bisa off cam dulu. Iya, saya mau bertanya. Ini ada klien saya, Insting, anak remaja umur 19 tahun. Jadi orang tuanya tuh feeling introvert dan extrovert. Terus selama ini ayahnya tuh suka dalam hal kuliah, ayahnya yang lebih dominan gitu mengarahkan. Dan mungkin sifat insting tadi yang bingung mungkin mengiyakan atau tidak gitu. Akhirnya ngikut apa kata ayahnya gitu. Nah, di tengah perjalanan kuliah tuh dia berhenti gitu. Karena nggak suka atau mungkin ada konflik di kampus atau dia memang nggak suka jurusannya gitu kan. Kebetulan dia kuliah di teknik gitu. Nah, Oh, terus ya, terus dia berhenti tapi nggak ngomong. Jadi selama 2 semester tuh ayahnya pikir dia masih kuliah.
tapi ternyata dia udah berhenti gitu. Nah, setelah saya ngobrol sama dia bilang dia takut menolak ayahnya gitu, akhirnya ngikut. Jadi ada konflik selama ini. Mungkin ayahnya, cara ngomong ayahnya juga walaupun dia feeling, tapi ngomongnya keras Oh, feeling gitu, tegas dan mungkin kurang lembut di telinga si insting tadi. Dan anehnya cowok gitu. Jadi gimana nih kira-kira memperbaiki hubungan mereka lagi gitu. Makasih Mbak Hana. Sama Bu Leli. Jadi ini bapak ibunya feeling, anaknya insting, teknik ya kuliahnya karena tadi ngikutin orang tua. Nah, ini permisi izin saya jawab ya, Bu Leli. Kalau di teori sirkulasi Stephen ini kan feeling ditaklukkan ya sama anak insting. Memang secara natural nanti apa yang disampaikan sama orang tua itu kayak bagi insting. Ini saya langsung aja pakai kata-katanya ya, ih apa sih gitu. Nah, tapi karena insting tadi pengen bahagiain orang tua, ngikut. Tapi kadang-kadang pada akhirnya nggak sesuai gitu ya, apalagi tadi teknik itu kan sebetulnya insting bisa tapi bukan yang direkomendasikan, mungkin dia tertekan entah sama target-target nilainya, kan banyak hitung-hitungan segala macam gitu ya, terus mungkin di kampusnya juga ada konflik. Nah karena tadi bapaknya kalau nggak salah keras ya gitu, meskipun feeling yang harusnya lembut kok keras, bisa jadi kalau ditarik mundur dulu pola asuh dari orang tua ayahnya mungkin keras juga, akhirnya feelingnya tidak muncul kasih apa yang sayang gitu ya, lebih ke kerasnya tadi yang akhirnya bikin anak insting sulit terbuka gitu ya. Akhirnya tadi ya apa namanya 2 semester berhenti, ayahnya tidak tahu. Nah, biasanya anak insting nih nggak ngomong sama orang tua, ini pengalaman saya ya maupun klien, karena pastinya takut dimarahin, takut ada konflik gitu. Mungkin di kampus sudah ada konflik, di rumah ada lagi gitu ya, maka cenderungnya anak insting yang seperti itu menghindar tuh. Nah, kalau mau di mana mulai memperbaikinya, memang sebenarnya anak insting ini trauma iya, tapi tidak ini ya, tidak dibawa ke hati atau bukan yang dendam itu bukan. Jadi kalau mau mencoba didamaikan, memang mungkin ini sulit bagi bapaknya, tapi sebaiknya pendekatannya sama instingnya adalah minta maaf dulu sama anaknya. Jadi kayak nurunin ego gitu ya untuk biar anaknya cowok ya tadi kalau nggak salah ya. Iya Mbak Hana, cowok. Oh iya. Nah, permisi apakah sebagai orang tuanya sudah minta maaf ke anaknya belum Bu? Atau biasanya kan kalau orang Sepertinya tua belum. belum ya? Kalau sama ibunya mungkin nggak ada masalah, sama ayahnya ini yang Kayaknya aja ya, iya. Jadi dibukanya dari situ. Insting ini dia akan mulai ngebuka dirinya. Ini kan kalau dilihat jadi instingnya mengisolasi diri dari ayahnya, gitu ya. Insting yang harusnya tadi silaturahminya gampang, tiba-tiba dia nutup. Ini karena bisa ada trauma, ya, tadi pernah dimarahin, apalagi kalau jadi ada kecenderungan ini jadi anak instingnya agak nyepelein bapak pilihnya juga gitu. Mungkin capek banget gitu ya. Kita kan saya juga kurang tahu nih datanya kan baru sedikit. Mungkin tertekan banget dan akhirnya dia ya udahlah gitu. Nah, untuk balikinnya memang yang pertama perlu dilakukan itu diperbaiki di emosinya tadi ya. Bapaknya datang ke anaknya, dipeluk minta maaf. Ini anak insting itu gampang banget kalau digituin tuh udah pasti ikut apalagi ini orang tua. Nah, berarti kalau kuliah 2 semester tapi tidak tahu sudah berhenti, itu beda kota kuliahnya ya, Bu? satu kota sih Mbak Hana. Nah, tinggal di satu rumah? Iya, beda rumah tapi depan-depanan gitu, satu Oh, komplek. baik. Ya, itu berarti ini kan sudah lumayan kompleks dalam ya masalahnya. Nah, itu memang sebaiknya ada yang menengahi, tapi jangan ibunya. Ada orang ketiga. Kalau saya sih gitu. Dan memang ini harus dari bapaknya dulu yang mau menurunkan egonya untuk minta maaf ke anaknya, mulai ulang lagi dari awal. Dan kalau misalnya di kampusnya masalahnya sudah lumayan kompleks ya, konfliknya gede, itu untuk balik lagi, itu anak insting biasanya agak enggan gitu. Akan lebih mudah bagi instingnya untuk nanti pindah jurusan. Nah, gitu sih Bu, kalau dari saya sementara ini ya. Mudah-mudahan menjawab, karena dari yang saya tahu ya pengalaman dan klien-klien, kalau ada masalah yang udah masuknya ke emosi, itu dari orang tuanya dulu yang PDKT ke anak, nggak bisa dari anaknya dulu.
Memang harus ada egonya atau perasaan orang lain. Padahal feeling ya, bapaknya juga feeling, itu pasti saya yakin ngerasa sedih banget pas tahu anaknya tidak kuliah 2 semester, itu pasti hatinya kotak ibaratnya gitu kan. Nah, dari situ sih Bu Leli mudah-mudahan menjawab gitu. Dan kalau ada orang yang mau nengahin, itu sebaiknya orang yang netral. Jadi kayak buat nyamin. Tapi aslinya orang insting ini sebetulnya mudah luluh, apalagi kalau sama orang tua. Tapi balik lagi, ini pengalaman saya ya Bu Leli, saya juga kebetulan ada trauma sama orang tua, ibu ya terutama. Saya pernah juga itu kalau mau ketemu ibu, itu mules, pusing. Barangkali nih anak instingnya juga ngalamin nih, yang cowok nih, udah takut duluan gitu. Sebetulnya kalau ada dibilang nggak tega, tapi bisa jadi karena dia kan udah 19 tahun ya, mungkin udah mendem lama juga, puncaknya adalah di pas kuliah ini akhirnya dia udahlah berhenti tapi nggak berani ngomong gitu ya. Nah, itu juga yang perlu digali ke anaknya juga. Mungkin sudah lama dan meledaknya di sini. Jadi insting ini uh, dia itu kan emang kalau lagi ada masalah suka nggak kelihatan Bu Leli. Ini pengalaman saya. Jadi gampang dia itu pinter nyimpen. Nah, bahkan orang tua yang deketan aja kan nggak tahu ya gitu. Saya aja pas udah tua ini nih baru mulai bisa ngutarain masalah gitu ya. Karena apa? Pertama takut dimarahin. Yang kedua takut orang lain terbebani sama masalah kita, jadi dipendem. Maka memang harus kalau mau insting ini kebuka, kita harus pelan-pelan banget ngebukanya. Pakai cara yang ya halus banget. Tadi ya to the point, halus, lembut, jangan sampai ngerasa tertekan. Karena begitu insting ini ngerasa tertekan, dia akan nutup, dia nggak akan mau cerita, nggak akan mau ngomong, akan ditutupin masalahnya. Dan itu dia pinter banget menyimpan rapat masalahnya kalau insting, nggak kelihatan. Bahkan orang-orang dekatnya tuh nggak tahu. Gitu Bu Leli. Oke, iya. Menurut satu lagi Mbak Hana, menurut Mbak Hana, sebaiknya anak ini tinggal jauh nggak dari orang tuanya atau gimana? Nah, sebetulnya kalau tinggal dekat itu yang kesebut banget orang tuanya ya harusnya karena ditaklukkan. Tapi insting ini cowok tadi ya bisa untuk tidak terlalu sering ketemu tadi karena kan ada menaklukkan ditaklukkan tadi gitu. Itu sih bisa dicoba gitu. Dan mungkin kalau biar lebih gampang, biar lebih mudah deh gitu untuk anaknya adalah mungkin lebih ganti jurusan karena teknik ini kan lumayan ya gitu. Bisa apa namanya ke yang nggak terlalu ditekan lah gitu. Apalagi ini kondisinya ada masalah dengan orang tua, itu biasanya untuk fokus di tempat kuliah juga sulit Bu. Saya juga pernah ngalamin waktu SMA, SNF di farmasi, itu saya tertekan banget, nilai saya turun semua karena bermasalah dengan orang tua. Ini ngaruh banget insting. Iya benar-benar. Anaknya sih udah berhenti, udah memutuskan untuk berhenti gitu. Oh iya. Dan dia pengen lanjut ganti jurusan ke bisnis digital gitu, Oh, bisnis iya. digital gitu. Tapi Bisa. orang tuanya belum setuju, ayahnya belum setuju. Oke, baik ya. Nanti bisa mudah-mudahan ayahnya dibukakan hatinya, anaknya juga dan bisa membaik kembali. Iya, makasih banyak Mbak Hana. Kembali Bu Leli. Oke, baik. Terima kasih Bu Leli untuk pertanyaannya dan juga Bu Hana yang sudah menanggapi dengan baik. Nah, mudah-mudahan dapat menjawab semua pertanyaannya ya dari Bu Leli. Semoga puas. Nanti kalau misalnya ada yang kurang kita bisa sharing lagi di next sesi. Oke, kalau begitu Mira lanjut lagi ya Bapak Ibu. Ini Mira balik lagi ke room chat. Nah, ini di sini Mira scroll lagi ya dari atas karena tadi kita belum sempat lihat ya, bacakan pertanyaan dari room chat. Nah, di sini tadi selama Bu Hana menyampaikan materi, ini ada tanggapan nih masuk dari Bu Hilda. Nah, tanggapannya kok suami saya insting malah ngomongnya. Nah, ini kayaknya ada tipe ini ya, tipe ketikan ya. Terlalu lama ya. Oke. Iya. Nah, apalagi kalau lagi ngobrol hal serius agak lama ya, seperti sedang dipikir banget. Malah saya yang thinking jadi agak greget mau nyamber. Wah, ini kayaknya keterbalikan kali ya antara Bu Hana dan juga Pak Widi. Silahkan, mana Nah, tahu ada tambahan tanggapan dari Bu Hana, silahkan. oke, Mbak Hilda atau Bu Hilda boleh dikasih tahu suaminya insting ini golongan darahnya apa? Karena saya golongan darahnya B, jadi untuk khusus buat insting golongan darah itu lumayan berpengaruh. Saya golongan darahnya B, Mbak Mira. Jadi kan intuiting ya, lumayan dominan intuitingnya ada gitu di respon awalnya. Uh,
itu saya bukan yang cepat nyamber. Lama kalau ngomong, karena dipikir dulu gitu ya. Ada remnya dulu gitu. Jadi cenderungnya kelihatannya orang mager gitu. Saya juga kaget pas, wow insting gitu. Pas jelasin bener. Nah, jadi mungkin ada pengaruh dari golongan darah. Kalau misalnya Bu Hilda atau Mbak Hilda masih ada, boleh diinfo golongan darah suaminya apa, karena bisa jadi respon agak lamanya dari situ, dari golongan darah gitu ya. Mungkin B, atau thinking ya, sorry golongan darahnya A, jadi responnya kayak thinking gitu ya, mikir dulu. Atau yang kedua bisa jadi karena pengaruh dari lingkungan tadi, yang dulu pas kecilnya eh, kalau ngomong sering dimarahin. Akhirnya orang instingnya ini jadi hati-hati kalau ngomong. Karena apa? Takut salah ngomong. Makanya dipikir dulu. Jadi yang harusnya responsif, jadi nggak responsif. Nah, sebetulnya ini kurang bagus buat orang insting. Karena insting kelebihannya adalah di responsif. Kalau dia mikirnya lama, berarti nalurinya belum jalan. Belum maksimal firasatnya, seperti itu. Nah, jadi nanti bisa digali lagi apakah ini tidak responsifnya karena dari golongan darah gitu ya, atau karena ada trauma mungkin dulu pas masih masih kecilnya kalau ngomong salah dimarahin. Yang akhirnya insting ini karena respon trauma tadi, beliau kalau ngomong jadi lama dipikir dulu gitu. Orang lihat jadi gegetan. Jadi dia takut ngomong ini karena takut salah Mbak Mira gitu. Gitu sih. Semoga menjawab ya Mbak Hilda atau Bu Hilda. Oke, baik. Terima kasih Bu Hana untuk tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaan Bu Hilda ya. Nanti silakan dicek apakah suaminya ya, golongan darahnya apakah A, AB, atau B, atau O ya. Nah, kalau misalnya belum tahu golongan darahnya, mungkin boleh cek segera ya di puskesmas terdekat. Oke. Mira lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Nurman ya. Pertanyaannya, saya tidak banyak peran di tempat kerja dan tempat kerjanya juga sangat kompetitif. Bagaimana caranya supaya saya berprestasi? Oke, nah ini Bapak atau Ibu Nurman sebagai seorang insting ya. Kalau dari profil name Zoom-nya IN, insting, apakah boleh dikonfirmasi lagi apakah benar? Apakah masih ada Bapak atau Ibu Nurman? Mira cek dulu. Ya benar. Oke, oke Pak, baik. Oke, kalau begitu kita dengar tanggapan dari Bu Hana. Silakan Bu Hana tanggapannya. Jadi, Pak Nurman berarti lingkungan kerjanya kompetitif ya. Saya boleh tanya ya Pak Nurman, apakah nyaman Pak dengan lingkungan yang kompetitif? Kurang. Kurang ya, oke baik kurang. Jadi memang secara natural eh, tidak nyaman kalau di lingkungan yang kompetitif tadi. Yang itu bikin nalurinya insting gitu ya, firasatnya juga susah mengalir gitu energinya. Nah, pertanyaan saya lagi, kenapa Pak Nurman kepengen berprestasi? Apakah itu dari lingkungan, misalnya dari keluarga, atau bagaimana? Kenapa ingin berprestasi? Tuntutan lingkungan kerja sih, karena kalau kurang berprestasi tuh kayak kurang dihargai gitu ya. Di apa namanya ya kalau dari apa namanya jenjang karir terlambat gitu. Oh iya, baik-baik. Oke, saya jadi ada gambaran. Kerjanya ada target sales mungkin Pak, atau bagaimana? Ada target. Ada target sales. Oke, Iya. baik. Terima kasih atas data tambahannya. Jadi memang kalau insting ini, kebetulan saya juga dulu kerja di tempat yang lumayan pakai target, sebetulnya kompetitif, tapi qadarullah saya itu dulu ada target ya saya kejar. Tapi saya ini Pak, mungkin bisa dicoba begini ya, kalau Bapak di sales, seorang insting ini jangan berpatokan sama target, karena makin dipikirin nanti makin nggak tercapai, dan akhirnya underperform gitu ya, performnya jadi di bawah. Nah, lalu bagaimana? Ini tips yang bisa Pak Nurman coba. Jadi misalnya dapat target, itu kalau bisa jangan di breakdown harian targetnya atau mingguan, nggak usah. Jadi caranya itu bebas bagaimana, tapi yang penting nanti targetnya tercapai. Itu kalau insting. Dan kalau misalnya kita di target sales, artinya kan misalnya kita jualan gitu ya, itu kalau tiap kita ketemu prospek atau klien atau orang yang mau kita jadiin target market ya, itu jangan mindsetnya kita closing. Ini nggak cocok buat insting. Terus gimana? Jadi saran saya, kalau untuk self insting, niatin aja untuk bantu. Jadi tiap kita ketemu orang nih yang mau kita tawarin produk, udah niatin aja bantu. Oh kalau dia butuh, insya Allah dia beli nih.
Ini mindsetnya bisa dipakai itu tuh buat si insting. Kalau rezeki kita, insya Allah beli. Kalau enggak ya udah habis ini ada rezeki lain. Jadi memang insting ini kalau melihat prospek atau orang, jangan niatnya closing. Karena itu punyanya sensing sebetulnya ya. Gitu. Jadi nanti biar gimana biar berprestasi, biar dipandang, biar karirnya bisa naik. Artinya kan salesnya harus tercapai. Gimana biar tercapai? Jadi insting sebaiknya pakai mindset bantu orang, bantu customer, bantu prospek. Kalau belum closing, nggak usah dipikirin, nanti insya Allah ada lagi. Nah, untuk meningkatkan apa namanya potensi closing gitu yang bisa dilakukan adalah Pak Nurman nanti kalau di kantor misalnya diberikan beban kerjaan yang di luar job desk-nya, sebaiknya diambil. Kenapa? Itu artinya kan membantu orang lain ya, kita nggak usah pakai hitung-hitungan. Karena dari nanti kita mengerjakan sesuatu yang bukan job desk-nya kita, kalau buat insting itu seperti sedang menabung. Nanti akan dapat rezeki lagi dari tempat yang lain. Gitu Pak Nurman. Jadi memang pertama adalah jangan punya mindset untuk closing, jangan fokus ke target harian atau target mingguan. Udah, yang penting target bulan itu tercapai. Caranya bagaimana? Nanti spontan aja. Dan dengan insting sering membantu orang ya, membantu apapun itu, misalnya kita bisa sedekahnya sekian gitu ya, itu untuk menaikkan uh, spiritualitasnya insting, itu bisa dipakai cara itu. Ini saya sharing dikit, boleh ya Mbak Mbak Mira gitu. Yang saya lakukan apa nih untuk meningkatkan spiritualitas yang itu bisa meningkatkan kecerdasan nalurinya insting. Saya setiap pagi habis sholat subuh itu udah pasti sedekah subuh. Berapapun itu semampunya kita, mau online boleh, mau taruh di wadah boleh. Jadi untuk meningkatkan kapasitasnya insting ya. Udah sedekah subuh. Mohon maaf Pak Nurman, apakah Muslim juga? Iya, Muslim. Ya, nanti bisa Bapak coba sedekah subuhnya taruh di wadah. Itu nanti uangnya karena diniatin sedekah boleh buat ke siapa aja orang dekat. Ke istri boleh, ke orang tua boleh, yang dekat-dekat dulu. Itu kalau bagi saya itu seperti penarik rezekinya orang insting Pak, gitu. Dan untuk tadi target jangan ngejar closingnya dan prestasinya, karena nanti makin nggak dapat. Nanti naluri kita tidak keluar. Kita kan cerdasnya di naluri ya gitu. Nangkap peluangnya cepat naluri tadi. Nah kalau misalnya kita pakai kepengen closing, itu makin nggak closing kalau buat insting. Begitu Pak. Mudah-mudahan membantu ya. Mungkin selama ini udah nyoba pakai cara kayak teman-temannya yang sebetulnya itu nggak cocok sama kita. Coba digeser sedikit mindsetnya saat ketemu calon customer, klien, atau prospek itu jangan niatnya closing bantu aja. Ini cara yang memang paling cocok buat insting. Pengalaman saya pas saya kepengen closing, nggak closing. Tapi pas saya udah, ya udah ya bantu aja sih gitu, chat aja nggak jadi ya udah gitu. Kalau pakai bahasa saya yang gampang ya udah belum rezeki nanti ada lagi. Ini caranya sebetulnya cocok banget buat insting. Mudah-mudahan ngejawab ya Pak gitu. Saya tadi juga cerita di Oriflame saya jadi the fastest growing segala macam itu pakai cara yang tadi. Jadi saya tidak tertarget banget yang harus mencapai angka ini. Ini mengganggu banget buat insting, tertekan malah nggak nyaman gitu kan. Nah terus gimana? Nah, insting itu kalau bisnis atau kerja, targetnya adalah pertumbuhan. Artinya apa? Pertumbuhannya ini meskipun cuma 1%, meskipun cuma sedikit, selama lebih tumbuh dibanding bulan lalu, ini akan bikin insting termotivasi. Jadi nanti misalnya nih, Pak Nurman bulan lalu salesnya tercapai sekian. Ya udah bulan bulan ini bikin targetnya naikin aja dikit dulu. Nah, nanti naik 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 naik, nah itu yang akan bikin insting nemu oh ya udah cara kerjanya seperti ini. Gitu Pak Nurman, semoga membantu ya. Gitu. Perbanyak aja menolong orang, membantu orang dan jangan fokus sama target angka karena ini jadi beban dan tekanan buat insting. Begitu Pak Nurman. Oke, baik. Terima kasih Bu Hana untuk tanggapannya. Apakah sudah terjawab Pak Nurman? Iya, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih Oke, baik. Terima kasih Pak Nurman atas pertanyaannya. Nah, mudah-mudahan bisa diaplikasikan ya untuk selanjutnya, terutama untuk besok ya, dan seterusnya berdasarkan pengalaman dari Bu Hana juga sebagai seorang insting. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Ini ada yang raise hand dari Bapak atau Ibu Ananda, silahkan. Assalamualaikum, makasih Mbak atas waktunya dan kesempatannya. Waalaikumsalam, silakan Bu Ananda, boleh diberitahukan berasalnya dari mana, apakah sudah tes TVIN atau belum, dan juga pertanyaannya. Saya Nanda, asal Medan.
eh, sudah lakukan tes Stephen sejak 2002, cuman aktifnya eh, lagi Stephen baru-baru aja karena melihat tumbuh kembang anak saya. Jadi saya mau nanyakin, kebetulan anak saya yang nomor 2 itu insting. Nah, tadi kan insting itu serba bisa ya Mbak ya, semuanya saya lakukan dan suka menolong eh, dari Riji. Nah, ini saya bingung karena serba bisa nih, kira-kira olahraga apa yang cocok buat anak saya? Terus apakah anak eh, saya kan menganut paham akademik bukan nomor satu, tapi saya skill. Nah, untuk anak insting itu skill apa yang cocok ke depannya? Nah, saat ini sih saya pengen mengarahkan anak saya ke kayak digital eh, AI atau apa teknologi digital lah, karena kan itu bakalan berkembang selanjutnya. Nah, kira-kira apakah untuk anak saya yang insting itu cocokkah? Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Baik, Bu Ananda boleh diinfokan anaknya cewek, cowok, usia berapa, dan kalau udah tes golongan darahnya apa? Anak saya cewek, usianya mau 7 tahun. Nanti bulan 9-nya 7 tahun. Golongan darahnya AB. Oh, AB, baik. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dan datanya Bu Ananda. Jadi, ibunya sensing ya, anaknya insting. Nah, serba bisanya olahraga apa gitu. Sebetulnya karena insting ini serba bisa, dia diarahkan ke olahraga apapun itu bisa. Lari bisa, saya dulu gimnastik ya bisa. Nah, selama anaknya bahagianya di situ, situ aja gitu Bu. Nah, tapi balik lagi dia motivasinya adalah membahagiakan orang tua. Ini karena ibunya sensing Bu, cenderungnya apapun yang nanti ibu sarankan anaknya nurut, akan ngikut. Jadi nanti dipilihkan aja mana yang bikin kira-kira anaknya senang di olahraga tersebut gitu. Yang pasti kalau bisa olahraganya jangan yang terlalu kompetitif sih memang gitu kan. Tapi apakah tujuan olahraganya ini mau diikutkan lomba, Bu? Maaf. Enggak sih Mbak, saya mau jenis olahraganya itu untuk dia bikin happy, senang. Jadi untuk Oh, pengalihan stresnya. Kalau oh dia stres, gitu. kamu olahraga ini. Saya jujur saya tidak mengejar akademik, ngejar kompetisi Oke. enggak. Heeh. Saya pengen ngomong eh karena saya kerja apa ya? Saya pengen anak saya kerja tuh yang dia senengin, yang dia sukain, yang dia hobiin. Jadi dari sekarang Iya. saya pengen ngepupuk itu Mbak. Oke. Nah, sebetulnya kalau olahraga, nanti kalau udah agak besar ya, itu cocoknya yang ekstrim kalau insting ya, yang memacu adrenalin, Bu. Tapi ini karena masih anak-anak, tuh sebetulnya di olahraga apapun bisa, nanti dipilihin aja yang kira-kira anaknya senang di situ. Tanya aja. Atau dipilihkan, yang anaknya kelihatan happy. Nah, itu akan jadi hiburannya dia. Tapi kalau untuk pengalihan stres, bagi insting, olahraganya itu nanti yang ekstrim. Ini contoh saya sukanya flying fox, marine bridge, balap-balapan. Apalagi ya, ini mau canyoning juga rencananya. Jadi memang yang macu adrenalin, Bu. Karena dengan olahraga yang ekstrim tadi, bagi insting adalah nanti nalurinya akan semakin terasa spontannya ya, respon cepatnya akan keluar. Kalau dia berolahraga yang ekstrim tadi, nanti bisa dipilihkan yang safe atau aman sesuai dengan usianya. Gitu. Ajak aja ke kayak flying fox, kayak gitu ya, Bu. Itu insting bikin happy, Bu, kalau yang seperti itu. Gitu, itu olahraga. Tapi karena masih 7 tahun ya, kayaknya 7 tahun flying fox udah bisa. Bisa tuh Bu, diajak yang kayak kayak gitu, yang ekstrim-ekstrim gitu. Itu Iya menyenangkan Mbak, sekali. Iya, dia malah pernah lihat video YouTube apa parker ya, apa sih yang lompat-lompat tinggi tuh. Saya terkejut parkour loh. ya. Oh, Heeh. kamu anak cewek, yakin itu? Iya Bunda, itu seru katanya. Iya betul. Iya, emang itu udah sesuai tuh, berarti boleh tuh Bu. Nah, ini mungkin ibu yang deg-degan ya, aduh nanti kalau jatuh gimana. Ya, itu Saya bilang aja, kalau nggak kamu ikut ini aja, apa tuh, yang daki-daki tuh saya lupa tuh ya Allah. Klub apa tuh, klub yang ngedaki gunung itu, climbing, apa sih? climbing atau Climbing ya. climbing. Oh iya, bisa itu Bu. Ke situ aja. Itu anak istrinya senang. Itu akan jadi hiburan dia dari misalnya capek kesehariannya gitu ya. Stresnya nanti bisa disalurkannya ke situ. Nanti habis olahraga yang kayak gitu, dia akan lebih happy lagi gitu. Udah sesuai tuh tadi ya pengen parkour. Iya, Iya saya benar. terkejut.
Dia baru lihat sekali udah langsung antusias. Aduh, Iya, nyari di mana di Medan kayak gini kan? Kalau di iya, Jakarta betul. banyak kan. Heeh. Iya, nanti mungkin climbing bisa tuh, Bu. Jadi emang sesuatu yang memacu adrenalin, ini akan melatih juga responsifnya orang insting gitu. Itu cocok, Bu. Terus kalau untuk nanti diarahin kemana, nah, apakah insting sebaiknya punya skill di satu bidang aja? Nah, sebaiknya enggak, Bu. Karena dia emang serba Oh, bisa. Jadi, makin dia bisa di banyak hal, makin bagus. Saya kasih contoh saya ya, Bu. Jadi, saya itu di industri beauty, iya, di Oriflame kebetulan. Tapi saya juga belajar Stevin, iya. Saya belajar ilmu vibrasi. Jadi, insting ini resourceful. Artinya, semakin dia bisa di banyak hal, serba bisa, itu semakin bagus. Jadi, khusus buat insting gitu ya. Itu sebetulnya kompetensi di satu bidang itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu penting atau berpengaruh, nggak terlalu gitu, Bu. Jadi memang sebaiknya agar dia eh, apa kecerdasan firasatnya bagus gitu ya, nalurinya bagus, indera ketujuhnya ini bagus, sebaiknya serba bisa dikasih peran di beberapa hal. Tadi olahraga udah, kalau mau ke digital dia juga bisa. Nah, karena dia adaptif tadi, nanti tetap akan bisa sibuk gitu. Jadi jangan cuma eh, skillnya satu, tapi berapa nggak eh. apa-apa. Tapi dia pernah request dia Mm-mm. pengen jadi dokter dokter hewan spesialis ikan. Saya gini, ini anak out of the box banget ya. Mungkin Dokter pernah lihat di mana gitu, Bu? Ada yang pernah dilihat nggak? Dia pernah lihat di iya YouTube nengok di mungkin. YouTube. Saya kan kadang nengok YouTube. Ih, lucu ya, nah Oh. kalau udah jadi dokter dokter hewan spesialis ikan pasti nih banyak di dunia kan gitu kan. Kan jarang-jarang tuh ada dokter hewan spesialis ikan, apalagi kan ikan yang pasti yang nilainya tinggi gitu kan. Terus tiba-tiba dia secara spontan bilang, udah adek jadi itu aja. Saya kira bercanda, Mbak. Saya kira bercanda. Ternyata dia bener-bener serius lihat-lihat ikan ini. Oh iya. Tapi Ini sih, karena ini insting ya, Bu. Dia iya. spontan. Nanti kalau dia ngeliat sesuatu yang lebih menarik lagi, dia spontan berubah lagi. Oh, berarti Iya, dia bisa teralihkan ya, Mbak iya ya. betul. Spontannya Jadi tadi kalau ya. Mm-mm. kalau untuk fokus gimana? Misalnya kan ya kita walaupun kita semua bisa pasti kan ada satu yang fokus ke kita kan. Jadi Heeh. nilai jual kita. Itu Oke. gimana? Nah, jadi kalau insting ini memang nanti kalau udah besar ya cocoknya sebetulnya jadi public figure, Bu. Artinya apa? Nanti kalau dia posting apapun di media sosial itu orang gampang kepengen ngikutin. Nah, Oh, jadi ini kalau bisa jangan cuma fokus satu, minimal dua. Jadi dua, oh, ada dua nih gitu. Kayak saya nih sekarang ada tiga malah. Nah, ada dua oh, karena itu nanti orang rezekinya nanti dari mana-mana, Bu, dari dua tempat, tiga oh, tempat seperti itu. Jadi, khusus insting dia memang tidak perlu jadi expert. Yang jadi expert itu kayak sensing, thinking. Kalau insting sebaiknya serba bisanya yang itu tadi diasah karena nanti dia akan oh, happy dengan dia serba bisa. Artinya apa? Kalau dia bisanya banyak, dia bisa berperan di beberapa tempat. Semakin nanti dia banyak perannya, dia akan makin bahagia senang dengan ya. itu. Iya betul, Bu, makin senang gitu. Kalau tadi kan Mbak bilang kalau orang insting diikutin orang lain gitu ya. Jadi rule Kalau orang lain. iya, Oh, pantas jadi pantas di sekolah itu dia asal dia nggak datang pasti temennya ngeluh atau missnya ngeluh kenapa sakit Hima, kenapa nggak datang Hima. Dan rata-rata temennya kiblatnya ke dia. Ini anak kenapa? Padahal dia kan ya diam sih nggak diam-diam kan, cuman nggak yang aktif gimana, yang nggak mencolok gimana anaknya. Cuman ya itu teman-temannya pada ngikutin iya, apa yang biasanya dia karena ini Bu, dia kan karena serba bisa tadi ya, disuruh ini mm, bisa, suruh itu bisa, terus mm, suka membantu oh temennya, gampang nolong gitu ya, dan nggak pamrih, oh iya orang sebenarnya gampang oh. suka sama dia gitu. Oh gitu. Iya, betul. Ya, Oke. semoga menjawab ya, Bu. Jadi sebaiknya Ya, memang makasih, sangat menjawab sekali. sama-sama. Terima kasih, Mbak. Kasih kembali. Oke, baik. Terima kasih Bu Ananda untuk pertanyaannya dan juga tentunya Bu Hana yang sudah menanggapi dengan baik ya. Karena waktu kita masih ada, jadi kita berikan satu kesempatan untuk pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sebelum kita tutup. Nah, sebenarnya masih banyak ya pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu, tapi Tapi karena boleh WA saya, Mbak, nggak apa-apa tuh. Gitu, insting nggak apa-apa. ya, boleh DM ini ya, Di IG. Instagramnya Steven Brand Ya, Semarang ya, boleh. Bu Hana ya, siap, siap. Oke, nah begitu ya Bapak Ibu, nanti selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu mau sharing, nah ini
salah satu ikhtiar juga nih kayaknya nih dari Bu Hana ya sebagai seorang insting membantu walaupun ya bukan klien ya, bukan klien milik sendiri tapi dengan membantu banyak orang dari pertanyaan-pertanyaan jadi membuka pintu rezeki ya Bu Hana ya Ya, sebagai betul seorang sekali. insting. Begitu Oke. cara insting, Mbak. Jadi kita udah tahu ya Bu Hana ya dari mesin kecerdasan aja kita udah bisa nangkap rezeki yang harusnya kita dapatkan itu awalnya itu dari apa, melakukan Ya. apa. Nah, itu udah sederhananya seperti itu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ya Bu Hana, ini Mira bantu bacakan pertanyaan dari Ibu Umukai. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi saya insting punya anak sensing introvert dan intuiting extrovert. Jika dibandingkan dari keduanya, saya kok lebih capek hadapin anak saya yang intuiting extrovert. Kenapa ya kira-kira? Oke, baik. Silakan Bu Hana tanggapannya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umukai, apakah masih ada? Boleh saya dibantu untuk anak sensingnya usia berapa dan intuitingnya usia berapa? Nah, contoh capek ngadepin intuitingnya ini kenapa? Apakah dia usil atau nggak mau dengerin atau seperti apa? Boleh dibantu, Ibu Kai? Silahkan boleh dibantu tambahan konfirmasinya, Umukai, Ibu Umukai. Oke, kita lihat. Di tempat, oke baik. Oh, Oke. iya. Oke, saya boleh tanya lagi kalau untuk kesehariannya Ibu cenderung yang teratur banget atau fleksibel dari pola asuhnya Ibu? Fleksibel ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Jadi ini kakak yang pertama adalah sensing ya. Bisa jadi ini boleh dicontohkan juga Bu. Capeknya ini karena apanya si intuiting? Apakah usilnya ataukah nggak merasa tidak bisa diatur atau seperti apa? Sambil saya nunggu, ini kalau dari emosi terkuras, oke. Terkurasnya karena kejadian apa nih? Biasanya kalau, oh iya saya boleh nanya, oh Ibu insting tadi ya, oke. Terkurasnya ini karena apa Bu? Biasanya insting ini ke-trigger-nya adalah susah diatur, oke baik. Terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi ini ya Bu, kalau dari data yang masuk ke saya, punya anak sensing, kan duluan ya, 8 tahun punya anak sensing yang selama ini mudah diatur dalam arti mudah patuh peraturan. Kan kalau sensing gitu ya, disuruh makan, makan. Main gampang ngaturnya. Lalu datanglah anak intuiting, 8 tahun setelah punya anak sensing ya, intuiting yang berbanding terbalik sama sensing. Jadi bisa jadi, ini ya, ini analisa saya ya Bu, Ibu sudah terbiasa selama 8 tahun dengan pola asuh yang disiplin, yang rutin, yang anaknya mudah diatur. Tiba-tiba datang anak intuiting yang berkebalikan sekali dengan sensing. Yang mana sebetulnya saat kita punya anak satu sensing, satu intuiting, sebagai orang tua, kita harus ya punya dua jenis pola asuh yang beda. Beda banget nih kebalikan. Sensing butuh keteraturan, intuiting justru tidak bisa diatur dalam arti memang tidak boleh banyak aturan. Apalagi ini masih 4 tahun ya, cewek apa cowok ya Bu? Ya itu susah, emang akan susah diatur. Dalam arti dia nggak suka peraturan, dia sukanya dibebaskan. Nah, kalau peraturannya sensing nih, dia dikasih aturan banyak, detail, dia ngikut. Intuiting kebalikannya, dia nggak mau Bu. Dan intuiting ini kan dia tidak bisa diperintah ya, nggak bisa disuruh, ayo makan, nggak makan dia. Nah, nanti bisa Ibu kalau selama ini diatur nggak bisa, ya udah nggak usah diatur. Nah, terus tuh gimana Mbak gitu ya. Nah, apalagi anak pertamanya cewek ya, ini kalau pakai gender memang kecenderungannya cewek ini lebih mudah gitu kan, apalagi ke ibu gitu. Nah, adiknya intuiting cowok. Nah, mungkin ibu kayak saya Bu punya anak yang pertama kan thinking ya, terbiasa mengatur anak thinking yang sekali dikasih tahu tuh bisa gitu. Saya insting ya anak pertama thinking. Terus selama 9 tahun setengah tiba-tiba hadirlah anak kedua sensing. Itu tenaga saya kayak habis. Nah, karena apa? Saya sudah terbiasa dengan pola asuh yang pertama. Oh iya, ternyata anaknya beda, apalagi saya ditaklukkan, ya udah saya sabar. Nah, jadi kemungkinan ini karena ibu terbiasa dengan pola asuh yang pertama tadi, mendisiplinkan, teratur. Kok adiknya nggak teratur ya? Nah,
Padahal dengan ketidakteraturan anak intuiting ini sudah sesuai sekali, kan memang dia anak yang butuh dibebaskan. Maka biar ibu nggak capek, dibebasin aja anaknya. Yang penting mandi nggak harus sehari 2 kali. Ya biasanya susah diaturnya di bagian apa nih Bu? Nggak mau mandi kah, nggak mau makan kah, nggak mau ngerapiin mainan kah, atau semuanya? Nah, jadi bisa dicoba, ya udah Bu, nggak apa-apa, emang nggak usah diatur. Nanti ibu capek. Nah, sebentar. Selama dia makan, mandi masih sehari sekali lah misalnya mandinya, ya udah nggak apa-apa gitu. Apalagi kan cowok di bawah 4 tahun itu yang berkembang duluan adalah otak mainnya ya sampai 18 tahun bahkan. Jadi ya memang begitu. Udah cowok sukanya main, intuiting itu memang tidak bisa diatur. Jadi untuk anak intuitingnya coba dikasih kebebasan. Yang penting makan, yang penting mandi, jamnya berapa itu bebas. Yang penting tidak melakukan hal yang berbahaya buat dirinya. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini saya cerita dikit ya, adik saya kebetulan intuiting 2. Ibu saya sensing kebetulan. Nah, itu masalahnya sama, capek karena nggak bisa diatur. Ya karena memang pola asuh untuk intuiting adalah tidak diatur alias membebaskan untuk bereksplorasi. Gitu Bu. Jadi untuk ngurangin capeknya, emosinya biar nggak kuras, mungkin yang bisa Ibu lakukan adalah coba untuk tidak mengatur anak intuiting, dikasih kebebasan untuk eksplorasi. Karena ini masih 4 tahun ya, coba dikasih media untuk dia eksplorasi, kayak buku kertas kosong, dia ngewarnain, atau nanti disiapin satu ruangan khusus di rumah yang dia boleh coret-coret, media eksplorasinya di situ. Gitu. Lalu karena anak intuiting ini memang tidak bisa diperintah ya Bu, kasih kata pilihan contohnya. Jadi jangan disuruh makan, tapi nak mau makan dulu apa mau mandi dulu? Kasih pilihan, nanti dia akan milih yang mana. Jadi dengan dikasih alternatif, nanti otak kreatifnya, intuiting akan bekerja, dia akan milih yang mana. Mungkin Mbak Mira bisa nambahin, bener nggak Mbak? Jadi kalau bisa dikasih pilihan gitu ya, alternatif, jangan langsung disuruh to the point. Ibu kan insting ya, insting biasanya memang kalau nyuruh to the point, ayo mandi. Nah, itu nggak bisa buat anak intuiting. Kasih pilihan aja, mau mandi dulu atau mau makan dulu. Terus kita yang to the point akan capek memang kalau harus bikin kata-kata, kan masuk ke imajinasinya anak ya, anaknya lagi suka apa nih? Oh, lagi suka misalnya apa ya? Kartun Ipin Upin. Oh, Ipin Upin mau makan yuk, makan bareng Ipin dan Upin. Nah, itu kan bagi insting kayak panjang banget ya, nggak to the point banget nih kan, cuma mau nyuruh makan. Nyuruh makan aja harus cerita gitu kan bagi ibu intuiting. Nah, tapi sebaiknya itu yang ibu coba gitu ya, tahu apa yang lagi disukai sama anak intuiting, nanti nyuruhnya bisa lewat imajinasinya anak intuiting dan kasih bahasa alternatif. Mau makan dulu atau mandi dulu, kayak gitu, Bu. Biar Ibu juga nggak terlalu capek. Gitu sih, Bu. Semoga menjawab ya. Mungkin Mbak Mira mau menambahkan sebagai intuiting juga. Oke, baik. Terima kasih Bu Hana untuk tanggapannya. Baik, saya mengerti. Makasih banget Mbak. Nah, ini berarti sudah terjawab banget ya Bu Hana dari tanggapan Bu Hana. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Umu Kai ya atas pertanyaannya ya. Sebagai pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup ya untuk Brainity Talk kita malam hari ini tentang insting ya. Tidak terasa Bapak Ibu sudah 1,5 jam ya kami menemani Bapak Ibu di Zoominar Brainity Talk di minggu ini tentang tema insting. Dan untuk terakhir, apakah ada closing statement tentang insting pada malam hari ini? Silakan Bu Hana. Baik, jadi untuk ayah bunda yang insting atau punya anak insting ya, kalau anak instingnya kepengen bantu orang, pengen nolong orang, jangan dilarang, kasih aja ruang. Selama itu tidak merugikan dirinya, tidak melanggar peraturan, kasih aja. Karena dengan dia banyak membantu orang, itu dia akan merasa berguna, dia lebih happy, dia lebih bermanfaat. Dan agar serba bisanya keluar, dari kecil sebaiknya diberikan banyak peran. Nah, nanti kalau misalnya dia masih salah melakukan perannya ya, misalnya baru cuci piring masih kotor, ya udah jangan dimarahin, nanti dia kapok. Kasih taunya pelan-pelan aja, makasih ya sudah membantu ibu, tapi ini kan masih salah nih caranya, yang benar begini ya, kasih tahu aja. Jadi sejak kecil sebaiknya diberikan banyak peran, dan memang nanti insting saat misalnya besar mau kerja atau berbisnis, kalau kepengen berprestasi, itu jangan patokan sama angka karena bikin tertekan, jadi banyak-banyak aja menolong orang, dan memang cocok banget kalau insting nanti kerja atau masuk organisasi di non-profit. Khusus insting tidak perlu jadi spesialis atau expert,
justru makin serba bisa, itu dia makin bahagia. Begitu Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Hana yang insting banget ya, Mira ucapkan untuk sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini dengan penyampaian yang sangat baik, sangat to the point, sangat jelas, sesuai ya dengan personality genetik Bu Hana yang insting banget. Nah, alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar dan tentunya terima kasih banyak juga untuk, Bapak Ibu dan teman-teman sobat Brainity Talk yang sudah setia ya mengikuti event Brainity Talk, terutama untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event Brainity lainnya dan juga tentunya di minggu depan ya, di Rabu depan di Zoominar Brainity Talk dengan tema yang berbeda ya, untuk minggu depan dengan tema sensing ya. Jadi silahkan untuk Bapak Ibu yang memiliki personality genetic sensing, silakan bergabung, sharing, diskusi, dan tanya jawab, mendengarkan materi di next session, oke? Dan tentunya Mira juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Steven Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC di Brainity Talk pada malam hari ini dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Hana memohon maaf kalau ada kesalahan dan kehilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah sekali lagi Mira ucapkan untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Semoga kita masih diberikan kesempatan, waktu dan juga kesehatan untuk bisa berkumpul kembali di Brainity Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Hana. Mbak Mira, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih juga buat tim Brain.